Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alia Adwa Maris, Nur Cahyani, Fitri Adi Rosa, Hoiruni Salbia, Ziba Nuraini, Reski Atta Wariji. Kami ingin menjelaskan hasil data yang telah kami dapatkan dari indikator berpikir kritis. Langkah-langkah dan kemudahan pemahaman. Sekarang saya akan membahas tentang instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian yang digunakan oleh kelompok kami ini berupa kuesioner, yang dimana kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami teks prosedur. Di sini pertanyaan-pertanyaannya kami bagi menjadi 5 aspek utama seperti yang sudah dijelaskan pada indikator penelitian sebelumnya. Jadi di sini pertama ada interpretasi. Di interpretasi ini kami membuat 2 pertanyaan pertama yang menanyakan sejauh mana siswa sudah dapat memahami tujuan dan masalah yang ingin diselesaikan dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, ada analisis. Di sini analisis juga kami membuat 2 pertanyaan, yang dimana pertanyaan ini tuh untuk menilai kemampuan siswa dalam membedakan bagian-bagian dalam teks prosedur, seperti tujuan, bahan atau alat, dan langkah-langkah, serta untuk menentukan urutan langkah yang benar. Kemudian yang ketiga, ada evaluasi. Di evaluasi ini terdapat 2 pertanyaan, yang dimana pertanyaan ini untuk mengukur kemampuan siswa menilai logika langkah-langkah dan kemudahan pemahaman bahasa dalam teks prosedur. Kemudian ada interferensi. Di interferensi ini kami juga membuat 2 pertanyaan yang dimana ini tuh untuk menanyakan kemampuan siswa apakah dapat menyimpulkan hasil akhir atau konsekuensi jika ada langkah tertentu yang mereka lewatkan. Kemudian yang terakhir ada eksplanasi, yaitu di sini juga kami membuat 2 pertanyaan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan alasan pentingnya urutan langkah dan penggunaan kata kerja perintah dalam teks prosedur. Jadi, dengan instrumen ini, kita tuh dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa secara menyeluruh dari membaca hingga menganalisis teks prosedur. Jadi, dalam instrumen ini ada 10 pertanyaan yang terdiri dari 2 soal interpretasi, 2 soal analisis, 2 soal evaluasi, dan 2 soal interferensi, serta 2 soal eksplanasi, yang dimana soal-soal ini akan kami sebar kepada responden berupa kuesioner atau angket yang akan diisi oleh mereka. Kemudian hasilnya akan kita olah untuk dihitung validitas dan reliabilitas soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan 30 responden dari 10 soal, selanjutnya kita mencari R hitung. Nah, sebelum kita mencari R hitung, kita jumlahkan dulu hasilnya menggunakan rumus sama dengan SU. Buka kurung. Nah, nanti yang respon yang pertama dari soal 1 sampai 10 kita blok. Nah, nanti akan terjumlahkan otomatis. Setelah itu kita tarik ke bawah hingga responden akhir ya, supaya
kehitung otomatis juga. Setelah kita menemukan hasilnya, jumlah hasilnya, baru kita bisa mencari R hitung. Nah, ada cara cepatnya ya. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan Corel. Buka kurung, lalu yang pertanyaan yang soal satu ini kita blok. Lalu titik koma. Nanti yang jumlah hasilnya ini kita blok juga. Nah, khusus yang hasil ini, nanti kalian tambahkan tanda dolar secara manual atau klik F4, lalu tutup kurung dan enter. Setelah itu barulah kita dapat hasil korelasi atau hasil uji validitas dari soal butir 1. Nah, untuk yang butir soal 2 hingga 10 itu caranya sama teman-teman seperti tadi. Nah, selanjutnya kita mencari R tabelnya. Cari R tabelnya ini tuh kita menggunakan rumus N dikurang 2. N itu jumlah respondennya. Di sini kan respondennya ada 30. Berarti 30 dikurang 2 sama dengan 28. Nah, hasil 28 ini, maka R tabelnya adalah 0,3610. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji validitas. Dalam uji validitas ini, rumusnya yaitu kita tulis sama dengan if-nya itu kita pakai huruf besar, dalam kurung, kita masukin R hitung dari soal yang pertama. Tadi udah didapatkan, lalu lebih besar dari R tabelnya. R tabelnya berapa? Udah ada tadi, kita tinggal ketik aja, lalu titik koma, lalu dalam tanda kutip valid, tanda kutip lagi, titik koma lagi, kutip 2 lagi, tidak valid, lalu kutip 2 lagi, lalu tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Ternyata hasil untuk uji validitas soal yang pertama itu hasilnya valid. Untuk melihat apakah soal yang selanjutnya valid apa enggak, kita tinggal tarik aja dari hasil yang pertama. Kita tarik ke kanan sampai soal nomor 10. Tarik, habis itu hasilnya valid semua.
Nah, sigma X ini kita bisa cari. Nah, kita tinggal menjumlahkan saja dari sini. Kita akan mencari tahu jumlah dari R11. R11 memiliki rumus yaitu K dibagi K-1. K itu adalah jumlah soal atau jumlah dari soal yang ada pada data. Jadi pada tabel R11 pertama-tama bisa memasukkan sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian kita blok yang N soal,
kemudian dibagi, buka kurung lagi, kemudian min 1. Sebelah kiri sudah selesai, kemudian kita ke ruas sebelah kanan. Rumusnya adalah dikali 1 dikurangi jumlah varian dibagi dengan varian total. Kemudian jangan lupa diingat harus ditutup kurung lagi. Itu adalah rumus untuk uji reliabilitas. Jika sudah, di enter. Setelah di enter akan ditemukan hasilnya. Hasil dari data di atas yaitu 0,77928. Kemudian dari hasil tersebut kita bisa cek di tabel reliabilitas data tersebut masuk di kategori apa. Dari data tersebut ternyata hasil dari R11 menunjukkan bahwa kriteria data yang ada yaitu termasuk ke tinggi.